Halo brodi-brodiku, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film dari wilayah Tiongkok. Film ini berjudul Revenge a Love Story yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan tentang pembalasan seorang kekasih karena pacarnya digeng polisi. Daripada kalian penasaran, mending kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film diawali dengan adegan di mana di suatu wilayah di daerah Tiongkok hidup seorang pemuda. Pemuda tersebut bernama Chen Kit. Chen Kit merupakan penjual bakpao. Sehari-hari Chen Kit berjualan di pinggir jalan. Hingga di suatu hari datanglah pembeli. Pembeli tersebut ialah seorang gadis cantik yang masih sekolah bersama dengan neneknya. Di situ Chen Kit merasa tertarik dengan gadis tersebut, hingga dia pun melongo saja melihat kecantikan gadis tersebut. Sampai-sampai si nenek pun marah karena Chen Kit bengong saja tidak melayaninya. Mulai dari kejadian itu, di sela-sela pekerjaannya, Chen selalu menyempatkan diri mampir ke sekolah di mana tempat gadis itu menimba ilmu. Di suatu malam, Chen melihat nenek gadis yang sedang kebingungan karena si gadis belum juga pulang. Chen yang merasa iba, dia pun langsung berinisiatif mencari gadis tersebut. Pencarian Chen pun tidak sia-sia. Dia menemukan si gadis yang lagi duduk di tempat yang sepi sendirian. Diketahui nama gadis tersebut ialah Cheng Wing. Ia adalah gadis penyandang disabilitas mental yang sering lupa jalan pulang. Mengetahui kekurangan gadis tersebut, Chen tidak peduli dengan itu semua. Dia tetap teguh dengan cintanya. Di situ pun Cheng Wing mulai menyukai Chen. Setelah pertemuan malam itu, sudah 3 hari Chen tidak melihat Cheng Wing lagi. Dia pun mulai khawatir dengan hal tersebut. Sampai akhirnya Chen pun mendatangi sekolah Cheng Wing untuk memastikan Cheng Wing baik-baik saja. Namun setibanya Chen di sekolah, dia tidak melihat Cheng Wing di sana. Adegan pun berpindah ke sore hari, di mana Chen melihat mobil polisi dan mobil ambulan lewat dan berhenti tak jauh dari tempat Chen berjualan. Terlihat warga di sana pun berkerumun. Chen pun sempat kebingungan dengan hal tersebut. Mobil polisi tersebut berhenti di rumah Cheng Wing, dan di situ terlihat Cheng Wing keluar dari rumahnya dan dibawa oleh petugas. Usut punya usut, ternyata Cheng Wing ditangkap karena dia berada di rumahnya beberapa hari tidur bersama dengan mayat sang nenek. Bisa disimpulkan ternyata nenek Cheng Wing meninggal dunia. Namun Cheng Wing yang punya keterbelakangan mental seakan-akan tidak bisa menerima itu semua. Scenes pun berpindah ke keadaan di mana Cheng Wing yang sekarang berada di rumah sakit jiwa karena penyakit mental yang Cheng Wing derita saat itu sudah parah. Malam harinya pun Chen mendatangi rumah sakit jiwa di mana Cheng Wing dirawat. Dikarenakan kamar Cheng Wing berada di pinggir, Chen yang merasa iba pun membawa kabur Cheng Wing dari rumah sakit jiwa tersebut. Kemudian Chen pun membawa Cheng Wing jalan-jalan ke pasar malam. Sepulang dari pasar malam, Chen pun membawa Cheng Wing pulang ke apartemen Cheng Wing. Namun dikarenakan apartemennya sudah disegel oleh pihak yang berwajib, maka mereka pun tidak bisa masuk. Sampai tak lama kemudian, datang tetangga Cheng Wing menghampiri Chen yang sedang berusaha membuka pintu. Dia yang baik hati menawarkan tempat tinggal sementara untuk Cheng Wing. Ternyata tetangga Cheng Wing itu bernama Feng Ling. Dia adalah seorang wanita yang bekerja di klub malam alias mbak-mbak penjual sorabi anget. Di situ juga terlihat Feng Ling mau berangkat kerja dan berpesan kepada Chen kalau Chen dan Cheng Wing boleh menggunakan kamarnya untuk melakukan apa saja. Mendengar hal itu, Chen pun melihat bayangan Cheng Wing yang lagi mandi. Namun dia keluar dari kamar dan berinisiatif membeli makanan untuk dia makan bersama dengan Cheng Wing. Ketika Chen pergi, Cheng Wing yang sendirian dan baru selesai mandi mendengar suara pintu yang diketuk. Cheng Wing pun berpikir jika itu adalah Chen. Tanpa curiga sedikit pun dia langsung membukakan pintu. Ternyata saat pintu dibuka, yang datang tersebut bukanlah Chen. Cheng Wing pun berusaha menutup pintu yang terlanjur sudah ia bukakan. Namun pria yang mengetuk pintu itu berhasil masuk. Di situ pria itu menduga jika Cheng Wing ialah anak didik Feng Ling yang sama-sama bekerja sebagai wanita penghibur. Lalu kemudian pria tersebut mengeluarkan uang dan menaruhnya di meja. Dia pun langsung menggasak tubuh Cheng Wing dengan sangat brutal. Hal itu dilihat oleh Chen dari jendela di kamar. Chen yang baru datang pun langsung berlari masuk ke kamar dan langsung mencekik pria tersebut dan menghajarnya dengan beringas. Setelah kejadian tersebut, kemudian Chen dan Cheng Wing mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun ketika polisi mengetahui jika Cheng Wing wanita disabilitas, polisi pun meremehkan laporan dari Chen dan Cheng Wing. Kemudian Cheng Wing pun diinterogasi di sebuah ruangan oleh polisi.
Namun di situ polisi yang mengetahui Cheng Wing gadis yang berkebutuhan khusus, mereka malah melontarkan pertanyaan-pertanyaan perihal seks yang tak sopan kepada Cheng Wing. Bahkan sampai salah satu polisi melepaskan jaket yang digunakan Cheng Wing. Kemudian Cheng Wing pun menceritakan apa yang menimpanya dan menjelaskan ciri-ciri pelakunya. Cheng Wing mengatakan jika pelaku memiliki tato bintang di tangan kanannya. Mendengar hal tersebut, para polisi sangat kaget dan syok karena orang tersebut ialah kapten dari kepolisian yang bernama Do Gua. Ketika interogasi berlangsung, Do Gua ternyata melihat dari luar. Para polisi pun menghampiri Do Gua. Di situ Do Gua mengelak. Do Gua bilang jika dia mengira bahwa Cheng Wing ialah wanita penghibur juga sama seperti Feng Ling. Do Gua juga bilang jika dia membayarnya. Dari situ dikarenakan Do Gua ialah kapten dari kepolisian, maka Do Gua meminta kepada para bawahannya untuk merencanakan sesuatu yang jahat. Anak buah Do Gua yang takut pun hanya menurut saja. Do Gua merencanakan supaya Chen menjadi tersangkanya dan Cheng Wing menjadi korbannya. Lalu kemudian Do Gua mendatangi Cheng Wing yang berada di ruang interogasi. Terlihat Cheng Wing sangat ketakutan ketika melihat Do Gua datang. Namun adegan pun berganti ke Chen yang melihat foto Do Gua di kantor polisi tersebut di atas meja. Dari situ Chen menyadari kalau orang yang dia pukuli tadi ialah seorang polisi. Seketika itu juga dia berniat melarikan diri bersama Cheng Wing. Dikarenakan kalah jumlah, Chen yang sendiri dikepung oleh beberapa polisi. Dia pun berhasil ditangkap. Di situ Chen juga menyaksikan Cheng Wing yang secara bergantian oleh para polisi tersebut. Kemudian Chen pun diborgol dan digantung sebelah tangan. Setelah puas menggasak Cheng Wing secara bersamaan, para polisi bengis itu pun mendatangi kantor polisi pusat untuk melaporkan kasus yang mereka palsukan. Do Gua melaporkan jika Chen melakukan pemerkosaan serta melakukan penyerangan terhadap polisi. Dan akhirnya Chen pun menjadi tersangka. Karena rencana para polisi jahat berhasil dengan lancar, Chen pun dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Dan di sisi lain, Cheng Wing diancam supaya tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Karena jika dia mengatakan hal yang sebenarnya, maka Chen akan dibunuh oleh para polisi jahat tersebut. 6 bulan pun berlalu. Chen pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Chen yang keluar dari jeruji besi pun disambut oleh Cheng Wing, sang pujaan hati. Namun di situ terlihat Cheng Wing yang sedang hamil akibat dari para gasakan polisi yang menggilir dirinya pada waktu itu. Terlihat sekarang Chen dan Cheng Wing hidup bersama di sebuah rumah. Di sisi lain, Chen masih menyimpan dendamnya terhadap para oknum-oknum polisi bengis yang sudah menggasak Cheng Wing. Dan di situ Chen merencanakan balas dendamnya. Di suatu hari, terlihat seorang wanita hamil yang sedang berbelanja di toko kelontong. Diketahui jika wanita hamil tersebut ialah istri dari salah satu oknum polisi yang sudah menggasak Cheng Wing. Singkat cerita, wanita tersebut pun sampai di rumahnya, diikuti oleh kedatangan suaminya juga yang baru datang pulang ke rumah. Ketika si suami tersebut memanggil istrinya tak kunjung menjawab. Namun tiba-tiba, Chen datang dari belakang dan langsung menikam polisi jahat tersebut. Lalu adegan pun berganti ke keadaan di mana para polisi yang mendapatkan info tentang pertemuan kantong plastik yang berbau busuk di sungai. Kemudian kantong tersebut pun dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Ketika dibuka, kantong tersebut mengeluarkan aroma yang sangat bau busuk sekali. Dan ternyata isinya ialah janin bayi. Para polisi pun sangat kaget dengan kejadian itu. Ditambah lagi, di dalam kantong plastik tersebut ditemukan kartu anggota kepolisian milik salah satu polisi yang menggasak Cheng Wing. Melihat hal tersebut, para polisi pun mendatangi rumah polisi yang identitasnya ditemukan di dalam kantong tersebut. Sesampainya di sana, para polisi pun dibikin syok melihat istri dari oknum polisi jahat itu sudah meninggoy dengan keadaan yang sangat tragis. Namun mereka tidak menemukan suaminya di mana. Kasus tersebut pun langsung booming dan viral hingga diberitakan di stasiun-stasiun televisi. Para polisi pun mencoba menghubungi si suami, namun tidak ada jawaban. Adegan pun berganti ke kediaman polisi tua yang baru saja tiba di rumahnya dengan istri mudanya. Polisi tua ini juga ialah salah satu orang yang ikut serta menggasak Cheng Wing. Ketika si tua mengambil minum, dia melihat istrinya yang menjadi aneh. Si tua menyadari jika ada orang lain di rumah tersebut. Dikarenakan takut, dia malah keluar dari ruangan istrinya berada. Tanpa pikir panjang, Chen pun langsung menghabisi istri si tua tersebut. Terlihat si tua lagi sembunyi di kamar mandi. Lalu tak lama teleponnya pun berdering. Chen yang mendengar hal itu, dia pun langsung menghampiri si tua yang berada di kamar mandi. Di situ terlihat si tua lagi menelpon rekan polisinya. Namun ketahuan oleh Chen. Chen pun mengambil teleponnya yang masih terhubung dengan temannya. Si tua pun tidak berkutik ketika Chen mengambil telepon tersebut. Terlihat si tua malah ketakutan dengan Chen.
Rekan polisi si tua yang merasakan ada keganjilan, mereka pun mendatangi rumah si tua tersebut. Para polisi pun seperti biasa dibuat kaget dengan keadaan istri si polisi tua yang sudah meninggoy. Persis seperti istri polisi yang pertama tadi dibunuh Chen. Adegan pun berpindah ke kantor polisi, di mana mereka akan melakukan pencarian terhadap tersangka. Para polisi pun melakukan pemblokadean di beberapa perbatasan kota untuk memeriksa penumpang yang dianggap mencurigakan. Usaha polisi pun berhasil ketika salah satu bus yang dihentikan dan diperiksa ternyata ada Chen di dalam bus tersebut. Chen pun berlari untuk melarikan diri. Namun seperti biasa, dikarenakan kalah jumlah, Chen pun ditangkap. Scenes pun berganti ke ruang interogasi. Di situ Chen diinterogasi oleh polisi. Terlihat di situ Chen disiksa habis-habisan dengan sangat kejam oleh para polisi karena Chen tidak mau mengatakan keberadaan polisi yang ia sembunyikan. Adegan berganti ke Cheng Wing, di mana saat itu dia melihat berita penangkapan Chen. Cheng Wing pun kaget karena Chen ialah pelaku pembunuh wanita hamil. Melihat hal tersebut, Cheng Wing merasa frustasi. Dia pun menelpon polisi dan sekaligus ingin mengakhiri hidupnya. Kembali ke Chen yang masih disiksa. Saat itu datang atasan polisi dan menyuruh menghentikan penyiksaan itu. Si atasan merasa kecewa karena para polisi dianggap salah dalam menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Hal itu dikarenakan si atasan mendapat kabar jika ada informasi tentang wanita hamil lagi yang lagi kritis. Di situ si atasan menyimpulkan jika bukan Chen lah pelakunya. Lalu si atasan pun mencoba menginterogasi secara baik-baik kepada Chen. Adegan memperlihatkan dua polisi tadi yang menginterogasi Chen. Mereka meyakini jika Chen lah pelakunya. Mereka pun merencanakan sesuatu, ialah mendatangi rumah sakit karena mereka tahu jika istri Chen belum mati dan berada di rumah sakit. Maka dari itu Chen pun pasti ke rumah sakit. Kemudian adegan berganti ke rumah sakit di mana Chen terlihat memakai baju perawat untuk menyembunyikan identitasnya. Dia pun memukuli polisi yang sedang standby di depan pintu kamar. Chen berencana membawa Cheng Wing keluar dari rumah sakit itu. Tak lama kemudian, si polisi tadi datang ke rumah sakit. Dia melihat polisi yang berjaga sudah terkapar pingsan. Saat diperiksa, ternyata benar, Cheng Wing sudah dibawa keluar dari rumah sakit oleh Chen. Dia pun segera bergegas lari untuk menyusul Chen. Terlihat Chen yang membawa Cheng Wing menggunakan ambulan. Dan dia pun dikejar oleh polisi tersebut menggunakan mobil. Si polisi yang mengejar Chen, dia menelpon anak buahnya untuk mencegat Chen dari arah yang berlawanan. Lalu tak lama si anak buah polisi ini pun tiba. Dia pun melihat mobil ambulan yang lewat. Setelah yakin mobil itu dikendarai Chen, dia pun menembaki mobil tersebut. Mobil pun berhenti. Saat dihampiri, ternyata di ruang kemudi tidak ada orangnya. Namun tiba-tiba Chen muncul dari belakang dan memukul si polisi tersebut. Mereka pun berkelahi. Terlihat karena kalah fisik, Chen pun dicekik dari belakang. Namun keadaan berbalik ketika Chen berhasil memasukkan selang bensin ke mulut polisi tersebut dan membakarnya. Ketika si polisi terbakar, Chen pun melihat mobil yang datang. Kemudian Chen berlari untuk bersembunyi. Namun polisi yang melihat Chen sembunyi, dia menancap gas hingga mobil melayang dan mengenai Chen. Tetapi Chen masih bisa berlari. Polisi pun mengejarnya dengan berlari juga. Hingga akhirnya Chen pun tertangkap dan dipukuli habis-habisan oleh polisi tersebut. Ketika polisi itu terus-terusan tanpa henti memukul Chen akhirnya berhasil menemukan lempengan besi. Sontak saja besi tersebut langsung dilayangkan ke kepala polisi tersebut, hingga si polisi pun tak bernyawa lagi. Keesokan harinya, datang lagi polisi jahat mendatangi ambulan yang dibawa oleh Chen semalam. Dia melihat Cheng Wing berada di sana. Kemudian dia pun menembak Cheng Wing yang masih koma hingga tak bernapas lagi. Mendengar hal tersebut, Chen yang masih pingsan pun terbangun. Namun keadaan Chen masih belum pulih. Sambil sempoyongan, Chen mendatangi ambulan. Namun si polisi langsung menembak Chen beberapa kali hingga pelurunya habis. Namun saat itu Chen belum mati. Si polisi pun membiarkan Chen sekarat karena yakin Chen akan mati. Adegan pun berganti ke 5 tahun kemudian. Terlihat di situ di suatu acara talk show di TV yang mengundang narasumber atau bintang tamunya ialah si polisi yang menembaki Chen hingga sekarat. Di sana si polisi menceritakan semua kisahnya di acara tersebut.
ketika masih terjerumus di dunia hitam dalam kepolisian. Namun sekarang dia sudah bertobat dan hidup untuk selalu melakukan kebaikan. Si polisi juga aktif dalam kegiatan keagamaan di sebuah gereja. Di sisi lain, ternyata acara TV tersebut disaksikan oleh Chen yang masih hidup. Melihat hal itu, Chen yang masih belum tuntas dengan dendamnya, dia pun bergegas mendatangi gereja di mana tempat si polisi melakukan kegiatan agama. Di situ terlihat si polisi sangat kaget ketika Chen datang ke gereja untuk mendatanginya. Sambil tersenyum, si polisi pun mengajak Chen untuk minum teh bareng bersamanya. Chen pun duduk bersama dengan polisi tersebut. Di situ terlihat si polisi meminta maaf kepada Chen dengan apa yang sudah terjadi di masa lalunya. Namun dalam hati Chen, si polisi ini hanya berpura-pura dan tetap tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Chen yang sudah lama menahan emosi, dia pun langsung membunuh si polisi dengan menembaknya beberapa kali hingga tewas. Hal tersebut disaksikan oleh anak-anak bocil di gereja tersebut. Para bocil yang tak terima si polisi dihabisi, mereka menyerang Chen, hingga salah satu dari bocil tersebut menancapkan pisau ke leher Chen. Chen pun dikeroyok bocil-bocil tersebut. Bahkan salah satu dari bocil itu yang lainnya juga memakai tembakan dan menembak Chen hingga Chen pun meninggoy. Di akhir film diperlihatkan Chen dan Cheng Wing kembali bersama dan bahagia namun berbeda alam. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.